Baik, kita mulai para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah di kajian sore menjelang berbuka, di mana pada sore hari ini ya sebagaimana biasa kita akan membahas sebuah kitab, sebuah buku Mukhtasar Ahadits Shiyam atau ringkasan hadis-hadis seputar puasa. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita memiliki tema baru ya. Kalau sebelumnya kita membahas hadis-hadis seputar 10 hari terakhir di bulan Ramadan, adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ahaditsu ma ba'da Ramadan. Hadis-hadis setelah bulan Ramadan ya. Jadi kita tahu bahwa yang kita bahas seputar hadis-hadis ya setelah bulan Ramadan. Dan para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, untuk di hadis-hadis setelah Ramadan ini beliau membawakan 4 hadis ya, 4 permasalahan. Insyaallah satu persatu akan kita bahas pada waktunya. Adapun pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk ke hadis yang pertama ya, tentang keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal dan beberapa permasalahan penting tentangnya. Baik, kita baca. Qala al-musannifu Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan al-haditsul awwalu, hadis yang pertama. Fi fadli siyami sitti min Syawal. Keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahra kullahu." Rawahu Muslim. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia ikutkan setelahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh ya. Nah, ini adalah ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, dan hadis ini akan kita bahas insyaallah ya. Saya kira maknanya sangat jelas ya. Tapi ada permasalahan-permasalahan yang bisa jadi mungkin dari kita ada yang belum memahaminya nanti. Baik, kita baca. Al-haditsu dalilun ala fadli siyami sittati ayyamin min Syawal ya. Hadis ini adalah dalil keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal ya. Wal murad bid-dahri, nah, istilah kata ad-dahr ya, dalam bahasa Arab ad-dahru itu artinya huna as-sanatu ya. Maksudnya adalah as-sanah, 1 tahun ya. Ai ka'annama shoma sanata kullaha. Maksudnya yaitu dia seakan-akan berpuasa 1 tahun semuanya, seluruhnya 1 tahun full ya. Wa qad jaa'a fi hadiits Tsauban radhiyallahu anhu marfu'an, dan ada hadis ya dari Tsauban yang diriwayatkan secara marfu yang berarti sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ja'alallahu al-hasanata bi asyrin ya. Allah jadikan satu kebaikan itu ya senilai 10 kebaikan. Ya, diganjar dengan 10. Fasyahrun bi asyrati asyhurin, maka 1 bulan ini sama dengan 10 bulan ya. 1 bulan berpuasa di bulan Ramadan ini seperti berpuasa 10 bulan. Wa sittatu ayyamin ba'dal fitri tamamus sanati. Adapun 6 hari ya, 6 hari setelah Idul Fitri ya, yaitu 6 hari di bulan Syawal, ini menyempurnakan 10 bulan tersebut ya. 6 hari
tersebut kali 10 berarti 60, berarti 2 bulan. Nah, 10 tambah 2 bulan 1 tahun ya. Nah, ini keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal ya. Oleh karenanya para jamaah rahimanallahu wa iyyakum ya, setelah berhari raya Idul Fitri ya atau di hari Syawal, maka hendaknya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini ya. Wa hadza min fadlillahi ala ibadihi, dan ini ya merupakan karunia Allah atas hambanya. An yahsula thawabu shaumid dahri ala wajhin la masyaqqata fihi ya, di mana dia bisa mendapatkan pahala berpuasa ya, di mana dia bisa mendapatkan pahala berpuasa setahun penuh ya tanpa ada kesulitan. Itu dengan berpuasa di bulan Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal saja. Ini kan mudah insya Allah ya. Di bulan Ramadan semua kaum muslimin ya yang tentu saja yang telah terpenuhi syarat-syaratnya maka mereka berpuasa, dan umumnya kita berpuasa ya, kecuali mereka yang berhalangan. Sehingga karena berpuasa bareng-bareng ringan ya. Dan 6 hari di bulan Syawal pun hanya 6 saja ya, dari 29 atau 30 hari yang ada ya, kita hanya diperintahkan untuk berpuasa 6 hari ya. Jadi ini ringan insya Allah ya. Apalagi insya Allah pun banyak orang juga yang berpuasa bareng-bareng pada saat itu ya, sehingga ringan. Bayangkan ya, hanya 1 bulan 6 hari seseorang bisa mendapatkan puasa ya setahun penuh. Ini kan sangat luar biasa, sangat besar keutamaannya, dan pelaksanaannya pun sangat ringan ya. Wa hadhihi hiyal hikmatu fi kauniha sittata ayyamin wallahu alam, dan ini hikmah ya, maksudnya kemudahan tersebut ini merupakan hikmah dari puasa tersebut yang hanya 6 hari saja, wallahu alam. Oleh karenanya para jamaah rahimani Allah wa iyyakum ya, sekali lagi berusaha kita untuk mengambilnya. Fa yanbaghi lil insani an yasuma hadhil ayyama sittata ya. Maka itu sepatutnya bagi manusia, bagi kita seorang muslim ya, untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal tersebut ya. Liyafuza bihadzal fadlil azimi, agar dia menang ya dengan keutamaan yang agung tersebut ya, supaya dia mendapatkan keutamaan berpuasa 1 tahun penuh. Dan di satu sisi para jamaah, wa alamatu qabulit ta'ati wasluha bi ta'atin akhar. Dan tanda diterimanya suatu ketaatan adalah ketika disambung dengan ketaatan yang lainnya. Ini maksudnya setelah seseorang berpuasa di bulan Ramadan dan itu ketaatan ya, maka dia kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal ya, itu juga ketaatan. Nah, ini merupakan tanda ya dengan izin Allah bahwa puasa yang dilakukan di bulan Ramadan itu diterima insya Allah ya. Oleh karena itu meskipun secara pasti kita tidak bisa memastikan, hanya saja ya kewajiban kita husnudzon pada Allah, berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah menerima doa kita, Allah menerima ibadah kita ya, termasuk puasa kita. Nah, ini kita harus husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada tanda-tandanya ketika ketaatan yang dikerjakan ya kemudian itu membawa kepada ketaatan yang lainnya ya, maka itu adalah tanda bahwasanya amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa siyamu hadhil ayyami dalilun ala raghbatil insan fi siyami wa mahabbatihi lahu ya. Dan berpuasa pada 6 hari tersebut merupakan bukti ya akan cintanya seseorang pada puasa. Dia ingin berpuasa dan dia cinta kepada ibadah puasa ya. Wa annahu lam yamallahu wa lam yastathqilhu, dan dia tidak merasa bosan, tidak juga merasa berat puasa tersebut ya. Wasiyam min afdhalil a'mal kama taqaddam. Apalagi puasa itu termasuk dari amalan yang utama ya. Sebagaimana yang telah kita sampaikan. Nah, oleh karenanya para jamaah rahimanillahu wa iyyakum yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ketika seseorang cinta terhadap suatu ibadah maka dia akan terus melakukannya, dan kita tidak boleh merasa berat mengerjakan suatu ibadah yang berusaha kita jadikan itu sebagai hiburan, kenikmatan ya, sebagai penyejuk jiwa ya bagi kita. Jangan sampai kita merasa berat ya. Kalau merasa berat tentu saja dia tidak akan melakukan lagi, dan berat untuk melakukan lagi dan lagi ya. Baik, kemudian wa min thimari shaumin nafli, dan di antara buah ya faidah dari puasa nafil, puasa nafilah, puasa sunnah ya 6 hari bulan Syawal ini secara asal hukumnya sunnah ya.
buahnya apa? Faedahnya ka ghairi minat tatawu'at, ya. Faedahnya sebagaimana amalan-amalan sunnah yang lainnya. Apa itu? Ya, ada banyak sebenarnya, ya, namun beliau sampaikan di antaranya. Annahu yajburu ma asa an yakuna fi ada'il fardhi min naqsin aw taqsirin. Bahwa ibadah ini, ya, kata beliau, semoga saja dapat melengkapi atau dapat menutupi kekurangan atau keteledoran, ya, dalam melaksanakan ibadah wajib, ya. Dengan kata lain, ibadah-ibadah sunnah ini, ya, itu dapat menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib. Oleh karenanya, ya, beliau mengatakan wa fi dzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sya'nis shalah. Ya, dan dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, berkaitan dengan masalah salat, qala Rabbu subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, ya, ini hadis qudsi, unzuru hal li abdi min tatawwu. Coba perhatikan apakah hambaku itu punya amalan tatawwu, punya amalan sunnah, ya. Fayukammal biha man taqassa minal fardhah, ya, yang kemudian dengan amalan sunnah tersebut, ya, hendaknya disempurnakan amalan-amalan yang fardhah, yang wajib, ya. Nah, ini faedah dari seseorang memperbanyak amalan sunnah, bahwa amalan sunnah ini bisa menyempurnakan amalan yang wajib, dan kita tidak ada seorang pun berani mengatakan ujub, ya, tidak boleh tentu saja dengan mengatakan bahwa ibadah wajib saya pasti sempurna, ya, sholat saya pasti 100%, ya, puasa saya pasti 100%. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, kita tidak tahu kualitas puasa kita seperti apa. Ya, kita hanya bisa berusaha. Adapun yang sangat mengetahui, yang paling mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tsumma yakunu sa'iru amalihi kadzalik. Kemudian amalan-amalannya yang lainnya pun akan dijadikan seperti ini juga. Ya, termasuk masalah puasa itu, ya. Puasa yang sunnah akan menyempurnakan puasa yang wajib, ya. Kemudian di antaranya, ya, yaitu di antara faedah dari mengamalkan amalan yang sunnah, kama anna shauman nafli yuhayyi'ul muslim lirruqiyyi fi darajatil qurbi minallahi ta'ala wa dhafari bi mahabbatih. Sebagaimana puasa sunnah itu juga mempersiapkan bagi seorang muslim untuk naik, ya, ke dalam derajat tingkatan kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian pula bisa mendapatkan kecintaan Allah, ya. Jadi bukan sekedar pengakuan saja, ya. Kalau seorang mengaku saya cinta Allah, ya, kita semuanya bisa mengaku cinta Allah, ya. Namun apakah kita benar-benar dicintai oleh Allah? Nah, ini yang kita tidak tahu. Oleh karenanya kita berusaha, di antaranya dengan apa? Memperbanyak amalan sunnah. Kama fil haditsil qudsi, dan ini sebagaimana yang dijelaskan di hadis qudsi, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi afdhala mimma aftaratuhu 'alaihi." Ya. Tidaklah seorang hamba, ya, tidaklah hambaku itu mendekatkan diri padaku dengan sesuatu yang lebih afdal, lebih utama daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan atasnya, ya. Oleh karenanya para jamaah, teman-teman rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita hendak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali kita perhatikan adalah mengerjakan amalan-amalan fardu, amalan-amalan wajib, ya. Kita perhatikan rukun iman, rukun Islam yang 5 itu, ya, mulai dari salat, ya, kemudian zakat atau puasa, kemudian zakat, kemudian apa? Haji. Nah, ini diperhatikan, itu amalan-amalan yang wajib, bahkan derajatnya sampai rukun, ya, sampai rukun. Dan rukun itu berarti tiang agama. Ya, seandainya tidak disempurnakan tiangnya, ya tidak baik agama seseorang, ya. Untuk sholat, nah ini kita perhatikan sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu sehari semalam, ya, ini harus senantiasa kita kerjakan apabila syarat-syarat kewajiban sholat sudah terpenuhi. Ya, kemudian untuk puasa selama kita hidup, ya, dan tidak ada halangan, maka kita wajib berpuasa di bulan Ramadan, ya. Dan itu yang merupakan rukun. Yang pertama tadi sholat 5 waktu itu adalah yang rukun. Adapun puasa adalah puasa di bulan Ramadan, ini adalah rukun. Ya, untuk zakat demikian pula, yang dimaksud rukun di sini adalah zakat mal. Ya, ketika seseorang memiliki harta yang sudah sampai nisabnya, yang kemudian berputar selama 1 haul, ya, atau kalau berkaitan dengan masalah zakat pertanian sudah panen, saat panen, ya, sudah sampai nisabnya, maka harus dikeluarkan zakat mal tersebut, ya. Ini yang rukun. Zakat fitri dia hukumnya wajib tapi tidak sampai derajat rukun, ya.
Dan yang terakhir adalah haji. Ketika dia ada kemampuan, istita'ah atau kemampuannya sudah lengkap, ya maka dia harus pergi haji. Ya. Dan yang dimaksud dengan haji yang rukun adalah berhaji sekali seumur hidup. Ya. Kalau mau 2 kali atau 3 kali itu hukumnya tatau atau sunnah. Nah, ini ibadah-ibadah ya yang merupakan rukun yang hendaknya terus kita berusaha untuk menyempurnakannya. Ya, yang rukun ini yang harus kita perhatikan. Dan apabila kita menjaga hal-hal yang wajib tersebut, ya, maka itu adalah sesuatu yang paling afdol yang digunakan seorang hamba untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah melanjutkan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, ya. Dan hambaku itu dia senantiasa terus-menerus mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan sunnah, ya, sehingga aku mencintainya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan sunnah ini ya sebab datangnya kecintaan Allah untuk hambanya. Ya, termasuk puasa sunnah ini 6 hari di bulan Syawal, ya, Senin, Kemis, ya, puasa Asyura, puasa Muharram, ya. Demikian pula puasa-puasa yang lainnya. Nah, itu semuanya adalah sebab datangnya kecintaan Allah untuk hamba. Ya. Oleh karenanya siapa yang mengaku mencintai Allah, ya dia berusaha untuk melaksanakan tuntunan-tuntunan Allah. Yang wajib yang pertama kali dia perhatikan, kemudian kualitasnya jangan lupa diperhatikan juga. Dan ketika saya berbicara kualitas dalam ibadah yang dimaksud adalah ya, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Ya. Masalah ikhlas lillahi ta'ala niat ditujukan lillahi ta'ala mengharap ridha Allah semata. Ya, adapun sesuai dengan tuntunan ya otomatis kita harus belajar dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan tersebut. Entah itu salat, ya, tentang puasa, zakat, demikian pula haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, hadis ini jelas para jamaah rahimani Allah wa iyyakum bahwa di antara keutamaan ataupun keutamaan ya, keutamaan dari ibadah sunnah adalah dapat mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya tambahi para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, di antara alasan mengapa kita memperbanyak amalan sunnah, ya. Ini juga ya, penting untuk kita perhatikan. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyiat, ya, bahwa amalan-amalan yang baik ya dan amalan tahu amalan sunnah itu termasuk kebaikan, ya. Itu bisa menghapuskan amalan-amalan yang buruk, ya. Amalan-amalan yang tidak baik bisa menghapuskan dosa-dosa. Oleh karenanya ya eh, sempat kita singgung pada beberapa hari sebelumnya ya, tentang wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muad bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa itu? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ya. Bertakwalah pada Allah dimanapun kau berada, ya. Kemudian dan ikutkanlah amalan yang buruk dengan amalan yang baik. Ya, ketika seseorang berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, segera ya ikutkan hal itu dengan kebaikan, ya. Dan kebaikan setelah keburukan tersebut yang pertama adalah taubat pada Allah, bertobat, beristighfar. Ya, kemudian lakukan amalan-amalan yang lainnya. Niscaya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tamhuha, niscaya amalan yang baik ini akan menghapus amalan yang buruk. Nah, oleh karenanya dengan memperbanyak amalan-amalan yang baik, ya kita berharap amalan-amalan buruk yang pernah kita kerjakan itu diampuni, akan dihapuskan, akan ditutupi, ya, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sebagaimana alasan mengapa kita memperbanyak amalan sunnah, ya, ini juga tentu sebagai tabungan bagi kita, ya, tabungan untuk memperbanyak amal soleh di akhirat, ya. Karena bisa jadi dari kita, ya, bisa jadi dari kita melakukan hal-hal yang bisa menjadi dirinya bangkrut pada hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Ini bisa jadi menzalimi si fulan, ya, memukul si fulan, ya, si fulan yang lainnya. Demikian pula mungkin dalam masalah harta, ya, tidak dikembalikan uangnya, hutang tapi hilang begitu saja, ya. Pernah memukul si ini, ya, pernah melakukan kezaliman kepada si itu dan sebagainya, ya. Oleh karenanya kalau sudah seperti ini dan tidak ada penyelesaian di dunia, maka nanti sebagai balasannya adalah di akhirat, ya. Si fulan-fulan tadi yang pernah dizalimi itu akan diberikan kebaikan-kebaikan dari orang yang menzaliminya.
Ya, kalau kebaikan orang yang menzalimi ini sudah habis, maka keburukan dari fulan-fulan yang dizalimi itu akan diberikan padanya, akan ditumpukkan padanya, akan ditimpakan padanya, yang kemudian dia akhirnya orang ini tadi pelaku kezaliman ini dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Kita menghindar tentu saja, berusaha untuk menghindari jangan sampai berbuat zalim. Ya. Namun di satu sisi yang lainnya juga kita tidak bisa lepas dari kezaliman. Ya, oleh karena kita tentu berusaha untuk memperbanyak tabungan amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Sebagaimana juga ya. Sebagaimana juga kalau kita mau banyak me, menjelaskan atau merinci keutamaan-keutamaan dari amalan-amalan sunnah ya tentu akan sangat banyak sekali ya. Dari sholat-sholat itu ada keutamaan masing-masing, dari sholat sunnah rawatibnya, yang muakkadah atau yang ghair muakkadah, atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Demikian pula puasa pun banyak keutamaannya. Ya, masing-masing puasa memiliki keutamaan tertentu. Puasa 6 hari di bulan Syawal punya keutamaan tertentu. Puasa Asyura punya keutamaan tertentu. Puasa hari Arafah punya keutamaan tertentu. Puasa Senin Kamis punya keutamaan tertentu dan seterusnya. Ini kalau kita memerinci maka banyak alasan yang mengapa kita ya melakukan amalan-amalan yang sunnah ya. Baik, kita lanjutkan apa yang ada di buku. Kemudian beliau menjelaskan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Wal afdalu an takuna hadhil ayyamu sittatu mutatabi'atan. Dan yang utamanya adalah ya pelaksanaan 6 hari di bulan Syawal ini dikerjakan secara langsung ya. Secara terus-menerus ya. Tidak dipisahkan antara satu dengan yang lain. Dengan kata lain 6 hari langsung. Ya. Ini lebih afdalnya seperti ini. Ya. Wa yajuzu tafriquha athna asyhri. Namun boleh juga dipisah-pisahkan. Ya, mungkin pekan ini 2, pekan depan 2 lagi, pekan selanjutnya 2 boleh ya. Atau pekan ini 1 atau besoknya kemudian berbuka ya 2 hari lagi kemudian berpuasa atau bagaimana tidak mengapa ya. Yang jelas boleh dilaksanakan secara langsung ya. Demikian pula boleh dipisah-pisahkan. Hanya saja kalau beliau lebih memilih bahwa ketika dilanjutkan, ketika dilangsungkan ya secara terus-menerus maka itu lebih afdal, lebih utama. Wa siyamuha ba'dal 'idi fihi maziyatun 'ala tafriqiha min wujuhin. Dan melaksanakan 6 hari di bulan Syawal setelah hari Id ya, setelah Idul Fitri, ya ini memiliki keutamaan daripada dipisah-pisahkan dari beberapa sisi ya. Ingat bahwa hari diharamkan berpuasa itu hanya Idul Fitri saja dan Idul Fitri itu hanya sehari ya. Kalau kita lihat kalender-kalender di Indonesia itu biasanya kan yang hari tanggal merah 2 hari ya. Tapi tidak tahu juga kalau sekarang udah lama ini tidak lihat kalender-kalender di Indonesia ya. Untuk kita teman-teman yang di Damam bisa jadi jarang juga melihat kalender di Indonesia. Sekarang hari tanggal merahnya itu berapa hari. Kalau dulu biasanya 2 hari. Dan bukan berarti hari kedua itu juga haram berpuasa, tidak ya. Yang diharamkan adalah pada 1 Syawal saja. Sehingga pada hari kedua ya sampai ke-7 dia boleh terus berpuasa ya dan seterusnya sampai akhir juga boleh ketika dia mau memilih dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Taib. Nah, ketika dilaksanakan hal ini langsung setelah Id itu ada keistimewaan kata beliau dari beberapa sisi. Yang pertama, al-awwal anna fi dzalika musara'atan ila fi'lil khair. Bahwa dalam hal ini ya berarti bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Ya, ketika seseorang melakukannya langsung, ya berarti dia melakukan secara dengan segera, ya dan itu adalah kebaikan supaya tidak ada taswif atau saufa atau nanti. Ya, kalau nanti terkadang syaitan itu suka dengan hal tersebut, ya, kemudian lama-lama malas, ya, tidak ada temannya atau cari alasan-alasan dan sebagainya. Ya. Dan ini adalah kebaikan, ya bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Asani yang kedua annal mubadarata biha dalilun ala raghbati fi siyami wa adami sa'ami minhu. Ya, bahwa bersegera mengerjakan 6 hari di bulan Syawal tadi adalah bukti ya akan kecintaan kepada puasa ya, bahwasanya dia senang dengan puasa ya, cinta kepada puasa, suka dengan puasa ya, dan tidak bosan, tidak jemu dari ibadah puasa ya.
Dan dalam beribadah ya, hendaknya kita jangan sampai ada kata jemu ya, ada kata bosan. Mungkin lelah iya, kita dalam berpuasa lelah iya. Ya, oleh karenanya di bulan Ramadan ya sebagaimana sudah kita sampaikan, seorang muslim dia berjihad di siang hari dengan puasa dan di malam hari dengan apa? Dengan qiyam Ramadan ya, dengan qiyam Ramadan. Nah, dia di siang hari ya terkadang lelah, oleh karenanya butuh perjuangan. Ini masing-masing berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang kerjanya memang lumayan berat, ya, ada yang hanya duduk di kantor santai saja, ada yang kerja dari rumah di masa-masa sekarang ini ya. Ini satu sama lain saling tentu berbeda ya. Yang jelas ketika dia bersegera menunjukkan bahwasanya dia suka dengan ibadah tersebut dan tidak bosan. Asalis yang ketiga alasannya li'alla ya'ridhu lahu ma yamna'uhu min siyamiha idza akharaha. Ya. Yang ketiga adalah agar dia ya tidak mendapatkan sesuatu yang dapat menghalanginya untuk berpuasa apabila dia tunda-tunda. Ya, demikianlah terkadang ketika suatu ibadah ditunda-tunda, maka ada saja halangan. Ya, terkadang saya katakan tidak pasti ya. Dan bukti nyatanya, kalau mau bukti nyatanya adalah mengqadha puasa Ramadan. Ya. Mengqadha puasa Ramadan yang ada 11 bulan selain Ramadan, itu sebagian orang ada yang mengakhirkan menunda-nunda, akhirnya apa? Sampai masuk Ramadan selanjutnya. Nah, itu ya menunjukkan ketika di taswif, ketika ditunda-tunda, ya terkadang seperti itu dengan alasan ini, dengan alasan itu, dengan alasan ya masing-masing terkadang punya alasan. Ya. Apabila dia segerakan maka alhamdulillah cepat ya. Sehingga dia tidak ada tidak ada beban lagi lah istilahnya ya. Tidak ada kewajiban yang menjadi tanggungannya lagi khususnya untuk masalah puasa ini. Kemudian yang keempat ar-rabi' anna siyama as-sitti ba'da ramadhana karratibati ma'al fardhati fatakunu ba'daha wallahu a'lam. Adapun sisi yang keempat bahwa berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan ini ya kedudukannya seperti ibadah rawatib setelah ibadah yang wajib. Rawatib, ibadah rawatib itu artinya ibadah yang menyertai ibadah wajibnya. Fatakun ba'daha, kemudian ini terjadi ya atau keadaannya atau kedudukannya adalah setelah dari ibadah yang fardu tadi. Ya, seperti salat ya, ada qabliyah, ada ba'diyah. Ya, kalau ini seperti ibadah nanti yang ba'diyah. Ini secara kedudukan saja ya. Wallahu a'lam, yang ini yang beliau sampaikan. Selanjutnya para jamaah rahimani Allah wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wa man alaihi qada'un. Nah, ini untuk yang memiliki qada ya, memiliki kewajiban untuk mengqada ya. Mana yang didahulukan apakah puasa dulu 6 hari di bulan Syawal ini ya atau qadanya dulu? Beliau katakan wa man alaihi qada'un fa innahu yabda'u bihi. Barang siapa yang memiliki tanggungan yang hutang puasa qada maka hendaknya dia bayar dulu itu ya. Dia lunasi dulu, dia qada dulu. Tsumma yasumu hadhil ayyama. Selanjutnya dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena Rasul mengatakan shoma Ramadan itu man shoma Ramadana. Ya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian wa man alaihi ayyamun min Ramadan fala yasduq alaihi annahu shoma Ramadan hatta yaqdiyaha tsumma yasuma sitta. Dan barang siapa yang memiliki ketanggungan beberapa hari dari bulan Ramadan ya, maka tentu tidak tepat dia dikatakan berpuasa bulan Ramadan sampai dia melunasinya, sampai dia membayarnya. Baru setelah itu berpuasa 6 hari di bulan Syawal ya. Wa li'annal musara'ata ila ada'il wajibi wa bara'ati dhimmati matlubatun minal mukallaf. Sebab bersegera melaksanakan kewajiban ya. Demikian pula bersegera untuk menyelesaikan tanggungan itu adalah ya dituntut ya adalah sesuatu yang dituntut dari seorang yang mukallaf ya. Orang yang mukallaf yang sudah balik yang berakal yang wajib baginya berpuasa maka ini dituntut untuk melakukan yang wajib terlebih dahulu. Oleh karena itu para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, apabila ini memungkinkan ya, maka hendaknya dia kerjakan ya. Maka hendaknya dia kerjakan, maksudnya dia qada terlebih dahulu. Meskipun dalam hal ini memang ada khilaf di antara ulama ya, apakah apakah dia boleh melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal terlebih dahulu kemudian baru mengqada atau bagaimana? Dan sebagian ada yang mengatakan diperbolehkan tidak mengapa ya. Namun memang kebanyakan mengatakan
ya hendaknya dia qada terlebih dahulu. Wallahu alam, ya. Ketika mungkin yang dia tinggalkan dari bulan Ramadan itu hanya sedikit, ya 1, 2, 3 hari, ya itu ringan insya Allah untuk menyelesaikan qada, ya. Kemudian baru dia lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Tapi bagi sebagian orang mungkin yang banyak, ya, mungkin ibu-ibu yang berhalangan, ya, yang sampai 1 pekan atau lebih, ya, mungkin baginya bisa jadi, ya, itu berat. Oleh karenanya, insya Allah dia tidak mengapa mengerjakan 6 hari di bulan Syawal terlebih dahulu. Adapun qada, ya, itu dia kerjakan setelah Syawal, ya. Karena memang untuk qada Ramadan ini adalah kewajiban yang muwassa, wajib yang bersifat luas, ya. Jadi boleh dia kerjakan di bulan Syawal atau bulan-bulan selanjutnya pun boleh, ya, tidak mengapa. Dan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal ini, ya, waktunya terbatas, ya, hanya di bulan Syawal saja, dan tidak ada istilah mengqadha setelah Syawal sebagaimana nanti akan kita sampaikan, sebagaimana akan dijelaskan oleh Syekh nanti, ya. Meskipun apakah dia nanti mendapatkan keutamaan berpuasa Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal, wallahu alam. Yang jelas rahmat Allah itu maha luas, ya. Rahmat Allah yang maha luas. Bagi yang bisa menyelesaikan Ramadan itu yang afdal, ya. Tapi bagi beberapa orang mungkin dia berat ketika hutangnya banyak, plus 6 hari juga, itu tidak mudah, ya. Belum lagi mungkin ada alasan-alasan yang lainnya, maka kita katakan tidak mengapa insya Allah dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ya, terlebih dahulu. Ini pun pendapat sebagian ulama, ya, dan kita demikian pula katakan bahwasanya rahmat Allah itu begitu luas, ya. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya para jamaah rahimani Allah wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah mengqadha puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini apakah ada atau tidak? Ya. Beliau sampaikan, wadh-dhahir min qaulai ahli ilmi, dan yang tampak, ya, dari pendapat dua kalangan ulama, dua kelompok ulama, annahu idza kharaja syahru Syawal wa lam yasumha fa innaha la tuqdah. Bahwasanya apabila sudah keluar bulan Syawal, ya, sudah selesai bulan Syawal sementara orang itu belum berpuasa padanya atau mungkin ada yang kurang, maka fa innaha la tuqdah, maka tidak ada qada, ya, tidak ada qada. Sawa'un taraka li udhrin aw li ghairi udhrin, baik dia meninggalkannya itu karena ada uzur atau tidak, ya. Kalau contohnya ada uzur, mungkin dia awalnya sudah berpuasa 2 hari. Qadarullah ternyata dia kemudian sakit, ya. Yang kemudian sembuhnya di sisa 2 atau 3 hari selanjutnya. Sehingga dia hanya mampu berpuasa 2 atau 1 atau 3. Yang berarti hanya belum sempurna 6 hari. Ya, hanya berpuasa 3, 4 atau 5 hari saja. Ya. Atau dia tanpa uzur, ya, lalai dia. Ya. Kemudian baru ingat ternyata ini dia belum berpuasa. Ya, maka ketika sudah terlewat, kata beliau, ya, yang lebih zahir dan ini yang lebih kuat menurut beliau adalah tidak diqadha. Li'annaha sunnatun fata mahilluha, karena ini adalah, ya, ibadah sunnah yang sudah lewat waktunya, ya. Waktu dan tempatnya sudah lewat, ya, waktunya sudah lewat. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam khassaha bi Syawal, dan beliau, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengkhususkan puasa tersebut hanya di bulan Syawal saja, ya. Fala yahsulu fadluha liman shamaha fi ghairihi, maka, ya, orang yang berpuasa di lain atau di selain dari bulan Syawal, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaannya. Maka terlewat baginya keutamaan tersebut li fawati maslahatil mubadarati wal musara'atil mahbubati ilallahi lillahi ta'ala. Karena terlewatnya kemaslahatan bersegera, ya, bersegera bersegera dalam melaksanakan kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Falau kana Syawalun wa ghairuhu sawa'an lam yakun lidzikri fa'idatun, ya. Sekiranya bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya itu sama saja, maka, ya, penyebutan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi tidak ada faedahnya berarti, ya. Oleh karenanya puasa Syawal ya khusus di bulan Syawal, ya. Dan Rasul mengatakan apa? Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, ya. Beliau mengatakan
kemudian mengikutan 6 hari ya, 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Ya, ini dengan jelas beliau sampaikan di bulan Syawal. Ya, kalau sekiranya boleh di bulan-bulan yang lainnya, maka apa faedahnya Rasul menyebutkan di bulan Syawal tersebut ya. Wallahu a'lam. Oleh karenanya para jamaah rahimani Allah wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama kita masih ada kemampuan, selama kita masih bisa melaksanakannya ya, selama tidak banyak halangan ya, selama sehat walafiat, maka hendaknya kita bersegera untuk melaksanakan ibadah tersebut ya, yang memiliki keutamaan yang begitu besar, dan itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan karunia darinya ya. Jarang ada ibadah-ibadah yang memiliki keutamaan-keutamaan yang besar ya. Ketika kita tahu ada ibadah yang memiliki keutamaan yang besar, ya ini faedahnya supaya manusia semakin semangat ya, supaya kita kaum muslimin semakin semangat bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya ya. Oleh karenanya ya, kita memohon pertolongan, taufik dan kemudahan dari Allah, semoga diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Apalagi dalam kondisi-kondisi seperti ini ya, di masa karantina COVID-19 ini, ya ini pun insya Allah lebih ringan lagi ya, karena umumnya kita tinggal di rumah ya. Apalagi mungkin bagi teman-teman yang tinggal di Dammam dan sekitarnya di Arab Saudi secara umum, ini udah musim panas ya. Hari ini pun sudah lumayan panasnya ya. Jadi di rumah nyaman ya, butuh istirahat tidur ya. Kalau kalau semangat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ngaji tilawah dan sebagainya atau nuntut ilmu, bisa baca HP, lewat HP atau laptop atau yang lainnya ya, bisa sambil menyimak kajian yang insyaallah kita rutin pada sebelum maghrib ya, atau melakukan hal-hal yang bermanfaat yang lainnya. Kalau ngantuk tidur, itu saja ya. Keluar panas. Oleh karenanya simple insya Allah mengerjakan ibadah-ibadah puasa yang kita pun saya rasa banyak dari kita yang sudah terbiasa dengan ibadah yang mulia ini ya, dan tetap hendaknya kita di rumah, tidak keluar rumah kecuali hal-hal mendesak ya. Baik kita yang di sini di Arab Saudi atau teman-teman yang ada di Indonesia ya. Baik. Kemudian di akhir pembahasan sebagaimana biasa ya, beliau mengatakan Allahumma hafadna bil islami qaimin. Ya Allah, jagalah kami ya, senantiasa menegakkan Islam ini. Wahfadna bil islami, ya Allah jagalah kami agar mengamalkan Islam dalam keadaan berdiri ya. Wahfadna bil islami qaidin ya, dan jagalah kami ya, dengan dalam keadaan mengamalkan Islam dalam keadaan duduk ya. Wahfadna bil islami raqidin, atau demikian pula dalam keadaan berbaring ya. Wala tushmit binal a'da'a walal hasidin ya. Janganlah engkau jadikan musuh atau orang-orang yang hasad itu ya merasa bahagia ya, dengan kekalahan kita ya. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dari segala kebaikan yang pembendaharaannya semua itu ada di tanganmu. Wa na'udzubika min kulli syarrin khazainuhu biyadik, dan kami berlindung kepadamu dari segala keburukan yang segala perbendaharaannya itu ada di tanganmu. Waghfirillahumma lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin, dan ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan untuk seluruh kaum muslimin. Allahumma amin ya. Ini para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Satu tema saja kita sampaikan ya, berarti dari buku ini tersisa 3 tema lagi. Semoga dimudahkan untuk melanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya, dan sekiranya nanti kita selesai dari kitab ini akan kita berikan insyaallah tetap pembahasan-pembahasan penting yang lainnya yang berisi faedah biidznillah. Tayyib, sekali lagi sampai di sini dulu untuk pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Seraya memohon senantiasa mohon pada Allah, semoga Allah senantiasa memberi taufik, kemudahan dan pertolongan pada kita semuanya dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ini saja, wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.